Jangan pernah menganggap usaha ternak bebek petelur sebagai usaha ternak yang paling mudah untuk dijalankan. Awas taruhannya modal Anda tidak kembali. Setiap usaha, baik itu jenis usaha apa saja, tidak mungkin selalu untung terus, tetapi akan mengalami kerugian. Semua pelaku usaha yang dicari yaitu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Sama halnya peternak bebek, baik itu bebek petelur ataupun bebek pedaging, juga akan mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dan peternak tersebut juga tidak menginginkan mengalami kerugian, karena jika rugi itu sangat menyakitkan. Sehingga peternak akan melakukan tindakan hal yang tanpa berpikir kelak akan membuatnya rugi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas peternak yang mengalami kerugian hingga peternak tersebut bangkrut. Karena melakukan tindakan yang benar-benar yang dilakukan oleh peternak itu sendiri. Jangan di-skip videonya agar Anda tidak gagal paham dan tidak melakukan tindakan yang. Dalam beternak bebek petelur, setiap peternak akan mencari keuntungan dari hasil telur-telur yang dihasilkan dari bebek tersebut. Peternak melakukan kegiatan rutin seperti memberi pakan, membersihkan kandang dan mengambil telur-telur bebek. Jika hasil telur bebek itu berkurang, peternak akan panik, mengapa produksi telur bebeknya menurun. Sebagai contoh, peternak memelihara 100 ekor bebek. Setiap harinya bebek tersebut bertelur sebanyak 90-95 butir telur per harinya. Suatu saat bebek tersebut hanya bertelur 80 butir dan terus menurun produksi telurnya setiap harinya. Kemudian peternak tersebut panik, sehingga peternak tersebut akan mengasumsikan bahwa ada yang salah pada pakannya. Padahal sebelum kejadian produksi telurnya menurun, peternak tersebut sering menggonta-ganti pakan. Awalnya peternak tersebut memberikan pakan dari pakan jadi pabrikan, karena semakin hari harga pakan jadi pabrikan semakin mahal. Akhirnya peternak tersebut mencari bahan pakan alternatif yang lebih murah. Kemudian peternak tersebut dapatlah bahan pakan alternatif yang lebih murah. Setelah itu terjadilah penurunan produksi telurnya secara drastis. Kemudian peternak tersebut merubah lagi komposisi bahan-bahan pakan tersebut. Maksud hati agar bebek-bebeknya bertelur kembali. Tetapi bukannya bertelur kembali, bebek-bebek tersebut masuk ke masa rontok bulu atau masa mabung. Sehingga bebek berhenti bertelur hingga berminggu-minggu, lengkap sudah penderitaan peternak tersebut. Karena bebek tidak mau bertelur kembali, setelah dihitung-hitung dan dirasa rugi banyak, akhirnya peternak tersebut menjual semua bebek-bebeknya. Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa peternak tersebut melakukan tindakan yang bodoh, karena sering menggonta-ganti pakan. Jika sudah begini ibarat nasi sudah menjadi bubur, karena kebodohannya yang membuat dirinya hancur. Padahal dari video-video sebelumnya dan dari jawaban dari saya di kolom komentar, sering sekali saya menjelaskan, jangan pernah menggonta-ganti komposisi pakan, karena setiap unggas petelur baik itu burung puyuh, ayam petelur, bebek petelur, pasti akan turun produksi telurnya, karena ada perubahan di setiap komposisi pakan pada ransum pakannya. Walaupun jumlah nutrisi pakannya sama, tapi unggas tersebut tidak menyukai pada campuran komposisi bahan pakan yang berbeda pada ransum tersebut. Ibarat kita membuat roti, di setiap komposisinya ada bahan tepung gandum, kemudian suatu hari tepung gandum tersebut diganti dengan tepung beras, hasilnya roti yang kita buat tidak enak seperti biasanya. Sebelum memulai usaha ternak bebek petelur, sebaiknya Anda mencari informasi bahan pakan apa saja yang cocok untuk bebek petelur yang murah dan bernutrisi tinggi. Yang terpenting bahan-bahan pakan tersebut mudah didapatkan di daerah Anda. Jika Anda sudah mendapatkan informasi bahan pakan apa saja yang murah, kemudian jangan pernah menggonta-ganti pakan selama bebek dalam masa bertelur. Jika ingin mengetahui cara membuat pakan untuk bebek petelur, tonton video sebelumnya. Link videonya ada di deskripsi. Jadi jika Anda ingin memulai usaha, baik itu usaha di bidang peternakan ataupun usaha di bidang lainnya, sebaiknya Anda mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan bertanya kepada teman Anda atau orang lain yang sedang atau yang sudah pernah menjalankan usaha tersebut. Sehingga Anda tidak ada keraguan lagi pada diri Anda yang akan menjalankan usaha tersebut.
Dan Anda harus mengetahui masalah apa saja yang akan dihadapi dalam usaha tersebut. Sama halnya dalam beternak bebek petelur, banyak permasalahan berbagai macam yang akan dihadapi dalam menjalankan usaha ternak bebek petelur ini. Anda bisa menjalankan usaha ternak bebek ini dengan sistem kandang kering, sistem kandang baterai, atau sistem kandang tradisional. Carilah bibit DOD bebek petelur yang berkualitas yang memiliki produksi telur yang tinggi dan memiliki daya tahan tubuh yang tinggi, sehingga bebek yang Anda pelihara tahan dari segala penyakit. Anda bisa browsing di internet untuk membeli DOD bebek petelur. Ada beberapa jenis bebek petelur yang berkualitas seperti jenis bebek Mojosari, bebek Tegal, bebek Peking, bebek Bibrida dari PT Putra Perkasa Genetika. Jika Anda sudah mendapatkan DOD bebek petelur yang berkualitas, bebek-bebek tersebut akan dipelihara dengan sistem kandang seperti apa? Kemudian bahan pakan apa saja yang akan digunakan untuk pakan bebek tersebut? Dan jika Anda sudah mengetahui permasalahan apa saja yang akan dihadapi dalam menjalankan usaha ternak bebek tersebut, maka Anda harus mempersiapkan modal untuk memulai usaha ternak bebek. Selanjutnya Anda jangan sampai melakukan tindakan yang bodoh yang akan membuat Anda rugi. Jangan pernah menganggap usaha ternak bebek petelur sebagai usaha ternak yang paling mudah untuk dijalankan. Awas taruhannya modal Anda tidak kembali. Semoga penjelasan yang saya paparkan di atas bisa Anda pahami dan dimengerti. Ingat, karena melakukan hal yang bodoh membuat Anda hancur. Semoga informasi ini bermanfaat bagi para peternak pemula yang ingin memulai usaha beternak bebek petelur dan semoga Anda menjadi peternak yang sukses. Agar tidak ketinggalan update video terbaru, tekan tombol subscribe, like, dan tekan tombol notifikasi loncengnya. Dan jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.